Oke, jadi adapun tema kita atau judul dari presentasi saya pada webinar kali ini yaitu mengenai kiat singkat lolos proposal hibah PKMK. Sebelum kita masuk ke tips dan triks, ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa tahukah Anda, menurut data Belmawa Ristek Dikti 2019, jumlah proposal PKM 5 bidang yang masuk sebanyak 45.103 proposal. Namun yang lolos di dana itu cuma 3.621 proposal. Itu artinya apa? Artinya tidak sampai 10% dari proposal itu berhasil masuk untuk didanai oleh Ristek Dikti. Jadi kira-kira apa sih hal yang menjadi penilaian dari Ristek Dikti ini untuk bisa diterima atau untuk bisa lolos pendanaan dana hibah tersebut. Nah, sekarang saya akan menginformasikan tentang itu. Jadi nanti itu tips dan triksnya itu berpedoman pada 3 hal. Jadi yang pertama itu saya referensinya dari ada informasi dari juri PIMNAS atau reviewer, kemudian juga dari pedoman buku panduan PKM itu sendiri dan juga dari pengalaman pribadi saya. Jadi nanti itu saya akan ramu dan saya akan simpulkan mengenai tips dan triks untuk lolos proposal PKMK. Jadi ini nanti saya juga akan informasikan secara umum dulu, secara global tentang PKM itu, kemudian nanti akan mengkerucut ke PKMK. Karena saya yakin bahwa tidak semuanya mungkin peserta yang ada di sini itu nantinya akan ikut untuk PKM kewirausahaan saja, mungkin akan ikut juga di PKM lain. Tapi itu saya tidak akan informasikan secara detail, cuma secara singkat saja untuk PKM lainnya, tapi lebih kepada PKM kewirausahaan. Oke, next. Jadi tahukah Anda apa itu PKM? Jadi PKM itu juga sama ya, jadi maksudnya ada juga orang yang bilang PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Iya betul juga, tapi untuk PKM proposal untuk mahasiswa itu beda. Jadi PKM itu adalah singkatan dari program kreativitas mahasiswa yang dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Jadi ini berdasarkan buku panduan atau pedoman PKM ya. Jadi harus dicatat bahwa ternyata yang diinginkan itu seperti itu. Oke, jadi PKM itu ada terbagi 3. Jadi ada PKM KT, PKM GFK, dan PKM 5 bidang. PKM KT sendiri itu atau PKM karya tulis terbagi 2, yaitu PKM AI dan PKM GT. PKM AI atau artikel ilmiah dan PKM GT atau PKM gagasan tertulis. Jadi apa sih bedanya antara PKM AI dan PKM GT? Toh sama-sama PKM KT gitu ya, karya tulis. Bedanya itu ada pada hasil. Jadi kalau AI itu artikel ilmiah itu biasanya berdasarkan dari penelitian. Jadi itu penelitian gitu. Jadi bukan gagasan. Kalau yang PKM GT ini beda. Jadi PKM GT ini bisa gagasan tertulis. Jadi itu dia bedanya. Jadi bisa kayak konsep saja, teori atau bisa dibilang library research gitu. Jadi karena ada permasalahan, terus kita masukkan rekomendasi itu namanya PKM GT. Jadi bedanya kalau PKM AI itu biasanya lebih kepada hasil penelitian yang dituangkan. Selanjutnya PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Kalau PKM GFK ini baru, jadi sebelumnya itu memang tidak ada. Jadi PKM GFK ini gagasan juga. Jadi apa sih bedanya dengan PKM GT? Jadi kalau PKM GFK ini lebih tertuju kepada
Sustainable Development Goals. Jadi yang 17 itu contohnya misalkan poverty, justice, yang kayak life on land, maksudnya hidup underwater yang kayak gitu. Jadi ada 17 dan itu kalian bisa baca di pedoman PKM. Semuanya ada kok. Jadi itu dia bedanya dengan PKM GT yang ada di PKM KT. Dan juga uniknya ini untuk PKM GFK itu kita kayak harus upload video di YouTube. Jadi memang beda lah dari PKM KT. Ada pembatasan-pembatasan khusus. Nah, selanjutnya itu PKM 5 bidang. Ini nih yang paling ini ya, paling gongnya di sini. PKM 5 bidang itu kan ada 5. Ada PKM penelitian, ada PKMM, ada PKMM itu pengabdian juga. Jadi dia PKM tapi bentuknya pengabdian pada masyarakat. Ada PKMK, ini dia nanti akan kita bahas, yaitu PKM kewirausahaan. Terus ada PKM teknologi atau PKMT, jadi dia kayak penerapan teknologi begitu. Dan PKMKC, yaitu PKM karya cipta. Karsa cipta ya, sorry. Nah, ini dia kriteria PKM. Jadi kriteria PKM di sini, ini nih yang secara umum ya, jadi ini ada 8. Jadi tadi kan ada 5 bidang 5, terus yang GFK 1, terus ada yang KT atau karya tulis 1. Jadinya 8. Nah, PKM ini sekilas ini pedoman dari pedoman PKM 2020. Jadi ada bedanya dengan pedoman sebelumnya. Dan banyak hal-hal lain yang berbeda di antara pedoman 2019 dengan pedoman 2020. Nah, kita nanti akan fokusnya ke sini, yang PKMK ya. Nah, untuk PKMK itu sendiri, tunggu. Jadi untuk PKMK itu sendiri, seperti yang dilihat di tanda panah, jadi ada produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kemudian tidak terikat bidang ilmu, terus itu kriteria keilmuannya ya. Jadi maksudnya kami nih pendidikan bahasa Inggris tapi juga mau berwirausaha. Berwirausahanya itu nanti judulnya ya, yang lulus itu tentang roti gitu yang ada kandungan gizinya. Tapi nanti saya akan kasih tahu di belakang pas proposal, bedah proposal. Harusnya orang yang bikin seperti itu atau mahasiswa yang bikin seperti itu mahasiswa gizi. Nah, yang tapi kami bisa gitu, maksudnya alhamdulillah bisa lolos pada saat itu karena memang kriterianya di PKMK itu tidak terikat bidang ilmu. Selanjutnya di masalah pendidikan, jadi harus diploma dan S1 ya. Harus diploma dan S1, kemudian anggotanya itu 3-5 orang, oke. Jadi kami waktu itu mahasiswanya sampai 5 orang, kemudian 5 sampai dengan 12,5 juta untuk pagu atau pendanaan yang harus dituliskan dalam rancangan anggaran biaya. Boleh lebih kalau memang ada sumber lain. Terus luarannya, jadi ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah sebenarnya tidak terlalu fokus. Terus ada produk usaha, ya iyalah harus ada produk usaha karena ini PKM kewirausahaan. Selanjutnya, nih kriteria dan persyaratan pengusul. Jadi ini ada 10 kriteria dan untuk pengusulan, usahakan untuk kena semua dengan 10 kriteria ini gitu. Jadi yang pertama misalkan peserta PKM. Jadi yang pertama misalkan peserta PKM itu adalah mahasiswa aktif ya iyalah mahasiswa aktif untuk program pendidikan S1 dan terdaftar di PD Dikti. Jangan sampai tidak terdaftar di PD Dikti gitu. Kemudian anggota kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang. Jadi waktu itu kami genapkan jadi 5, maksudnya sampai maksimal gitu 5 orang. Terus nama pengusul ya iyalah tidak boleh disingkat. Jadi memang ini harus sangat diperhatikan ya. Walaupun dibilang ini hal sepele, tapi mereka akan memperhatikan ini dulu sebelum masuk ke ide kalian.
tidak terikat bidang ilmu, namun bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang bahwa walaupun Anda itu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, tapi mau angkat tentang produk yang ada produk gizinya, ataukah kalian mahasiswa kedokteran terus mau mengangkat tentang skincare, itu bisa aja gitu. Ini cuma disarankan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok, karena kami juga ketua kelompoknya bukan dari bidang ilmu yang tentang gizi ya, tetapi ke bahasa Inggris. Jadi itu cuma disarankan, dan anggotanya dianjurkan berasal dari lintas bidang. Nah, ini sebaiknya dilakukan. Jadi mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama atau lintas perguruan tinggi. Jadi kami itu kemarin beda. Jadi ada yang tiganya itu dari pendidikan bahasa Inggris, ketuanya dari pendidikan bahasa Inggris, terus ambil juga dari prodi lain, yaitu dari pendidikan fisika. Terus keanggotaan setiap kelompok PKMK disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jadi kami kemarin itu ada yang 2018, ada 2017. Karena kami berusaha untuk menyamakan dengan kriteria dan persyaratan pengusul ini. Besarnya dana kegiatan per judul itu 5 juta sampai dengan 12,5 juta. Jadi jadi minimal banget itu yang akan di ACC itu 5 juta, tapi nggak apa-apa kita bikin rancangan anggaran itu sampai 12,5, tetapi tidak boleh melebihi dari itu. Nah, selanjutnya jumlah halaman inti yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah maksimal itu 10 lembar atau 10 halaman dihitung mulai dari pendahuluan dengan jadwal sampai dengan jadwal kegiatan. Jadi tidak boleh lebih. Jadi bagaimana caranya kita meramu supaya inti dari proposal itu maksimal 10 halaman. Dan ini teknis ya, keseluruhan proposal disimpan file format PDF itu teknis. Tapi jangan lupa, jadi misalkan ada panduan PKM yang baru, kalian harus baca lagi karena bisa saja berbeda setiap tahunnya. Nah, apa sih misi PKM kewirausahaan itu? Jadi yang pertama itu menggali potensi kreativitas dan keterampilan mahasiswa untuk berwirausaha. Kemudian yang kedua, mengarahkan mindset mahasiswa menjadi job creator, bukan lagi job seeker. Jadi kalau bisa nggak usah jadi pencari kerja begitu kalau PKMK, tapi lebih kepada pencipta lapangan kerja. Selanjutnya, apakah komoditas PKMK? Jadi yang PKMK itu kira-kira barang yang seperti apa sih yang kriterianya supaya bisa diloloskan untuk menerima proposal, menerima dana hibah dari Ristekdikti itu? Yang pertama bisa berupa barang baru, terus bisa merupakan modifikasi produk. Modifikasi produk ini bisa kayak diversifikasi produk bisa. Terus layanan, bentuk layanan itu kayak jasa itu bisa, tari-tarian, animasi, novel, atau komik itu juga bisa. Jadi kalian pikir-pikir deh mulai dari sekarang kira-kira produk komoditas PKMK yang saya akan bikin nanti itu apakah sesuai dengan ini. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan komoditas PKMK yang ada di panduan PKM ya, biar kita itu kemungkinannya untuk tidak lolos itu kurang. Selanjutnya, jadi poin penting PKM itu berdasarkan sumber dari reviewer dan juri PIMNAS dari Ibu Ari Pristiana Dewi. Jadi katanya yang pertama itu bercirikan intelektual mahasiswa. Jadi tim mahasiswa itu ketika mendapatkan permasalahan di masyarakat atau di lingkungan, kemudian cara mengatasi solusinya itu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa kayak gitu. Jadi itu namanya bercirikan intelektual mahasiswa. Selanjutnya memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai. Nah, ini nih yang selalu saya tekankan bahwa sebaiknya kalau kepada mahasiswa ya, baik mau bikin produk, bagaimana kalau kalian itu ambil yang merupakan limbah gitu, limbah yang ada di masyarakat,
apakah ataukah sesuatu yang tidak bernilai, maksudnya dia sesuatu yang bernilai tapi nilai ekonominya rendah, dan setelah diproses itu atau produk itu dibuat, nantinya dia akan menjadi bernilai tinggi. Contoh paling sederhananya sampah. Sampah itu kan limbah, tapi kalau kita bisa bikin kayak keranjang atau sebagainya kan itu bisa jadi produk yang bernilai, tapi itu sudah biasa ya kalau sampah. Jadi harus cari yang unik, yang original, dan beda lah dengan yang lain. Nah, kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu tim mahasiswa mencari hal-hal yang berbasis kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan poin pentingnya itu, PKM-nya itu ada di kearifan lokal, insya Allah itu PKM-nya pasti akan lolos, proposalnya akan lolos. Berbasis IT. Berbasis IT ini maksudnya bagaimana? Berbasis IT maksudnya ketika ada permasalahan di masyarakat atau di wilayah kita, kemudian itu bisa diselesaikannya itu secara konvensional. Tetapi kemudian kita datang bahwa ternyata masalah ini bisa diselesaikan loh dengan cara IT gitu, dan itu akan menjadi lebih efisien. Nah, itu pasti insya Allah akan cepat juga lolosnya ya, karena ini berdasarkan reviewer dan juri timnas. Kondisi terkini. Nah, ini nih yang kondisi terkini. Sudah kan selalu pasti diinfokan bahwa mesti harus sesuai dengan kondisi terkini. Kondisi terkini itu contohnya adalah hal-hal atau isu-isu tren yang terjadi di masyarakat sekarang ini gitu. Kayak misalkan dulu-dulu itu ada informasi tentang stunting. Sampai sekarang juga sih stunting itu kayaknya iklannya masih ada di televisi. Nah, kalau yang sekarang yang sangat-sangat masih kita rasakan yaitu pandemi atau corona. Kalau misalkan kita bikin sesuatu, misalkan itu kan masalahnya adalah pandemi atau corona. Kalau kita bisa berikan solusi tentang itu, kemudian mengajukan proposal, mungkin itu akan menarik reviewer dan bisa jadi itu proposalnya bisa di ACC atau bisa diterima oleh Dikti. Nah, mungkin ada yang berpikir itu masih pusing deh, maksudnya itu yang contohnya yang bercirikan intelektual mahasiswa, memanfaatkan limbah itu kayak bagaimana sih, walaupun tadi saya sudah informasikan sekilas. Nah, sekarang saya akan memberikan analisa mengenai judul PKM yang lolos hibah Dikti, kemudian lolos Pimnas juga. Ini dia. Jadi contoh analisa judul PKM. Jadi sumbernya itu dari buku pedoman Pimnas 32 Universitas Udayana Bali. Jadi ini PKM 5 bidang ya. Jadi yang saya ambil contoh itu PKM 5 bidang. PKM penelitian. PKM penelitian itu kan ada dua. Ada PKM penelitian eksakta dan ada PKM penelitian sosial humaniora. Contoh judul yang lolos adalah inovasi gel kokon asal Sopeng sebagai solusi inspiratif pengobatan jerawat. Jadi sebagai solusi inspiratif pengobatan jerawat, bisa dilihat di sini poinnya adalah berbasis intelektual dan kearifan lokal. Jadi berbasis intelektual dan kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal? Karena dia itu ambilnya itu gel kokon itu asal Sopeng gitu. Terus PKM penelitian sosial humaniora. Yang kedua itu penelitian sosial humaniora. Contoh judulnya adalah pengaruh hailullah atau tidur pagi setelah sholat subuh terhadap tingkat stres mahasiswa. Jadi kalau dilihat judulnya itu ya kayak biasa ya, tetapi pikirkan deh bahwa ada nggak sih yang orang yang berpikir bahwa tidur pagi setelah sholat subuh itu pengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Nah, itu dia poin utamanya adalah berbasis intelektual mahasiswa. Selanjutnya adalah PKMM atau PKM pengabdian. Jadi contoh judulnya adalah Serikat Pendidikan Ibu Sadar Gizi Keluarga, kemudian edukasi pencegahan stunting sejak dini di Desa Propo, Kecamatan Propo.
Adapun poin utamanya adalah permasalahan terkini atau isu atau tren terkini. Ini tadi yang saya katakan yaitu tentang stunting ya. Jadi memang tahun lalu itu stunting itu sangat-sangat digencarkan bagaimana penanganan solusi yang bisa dilakukan. Dan ini salah satu judul yang lolos ketika itu untuk dana hibah Ristek Dikti dan lolos PIMNAS juga. Nah, PKMT atau teknologi, jadi ini penerapan teknologi. Jadi contoh judulnya itu adalah meja TPS atau tabel perkalian dan sempoa. Peningkatan kualitas fasilitas untuk membantu pemahaman pembelajaran matematika siswa di bimbel kuantum TA. Adapun poin utamanya adalah berbasis intelektual mahasiswa. Karena dari pemikiran, permasalahan yang ada kemudian diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya nih PKM kewirausahaan yang nanti sebentar kita akan bedah proposal yang kami punya dulu. Contohnya itu, contoh judulnya adalah facial wash dan scrap anti-aging dan brightening dari kulit jengkol. Bayangkan kulit jengkol itu kan tidak ada manfaatnya gitu. Itu merupakan limbah. Jadi kalau dibuang tidak dimanfaatkan, itu kayak menambah jumlah sampah gitu yang ada di bumi. Tapi ternyata mereka masuk dan memberikan saran bahwa ternyata kulit jengkol itu bisa dijadikan facial wash. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan limbah. Makanya bisa lolos ya. Nah, selanjutnya PKMKC atau PKM Karya Cipta. Adapun judulnya, lihatlah judulnya ini unik, yaitu Hijrah ID. Jadi Hijrah ID ini aplikasi konsultasi dan pembelajaran bagi mu'alaf dan metode active learning guna mengurangi isu radikalisme. Adapun poin utamanya adalah berbasis IT, kemudian metodenya berbasis intelektual mahasiswa dan mengangkat isu atau tren terkini. Teman-teman, pembahasannya masih berlanjut, jadi jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.